Selamat datang di channel kami, jangan lupa like dan subscribe channel di bawah ini. Bab 6 Kondisi bukan Cynthia. Kamu, Oliver marah besar, tetapi dia tidak berani melawan. Tangannya diinterupsi oleh Andrew, orang gila ini. Dia tidak ingin menyebabkan neurosis ini. Stuart mengerutkan kening. Dia tidak menyangka bahwa dia telah menemukan menantu Emma, yang benar-benar seorang neuropati. Dia berani melawan Oliver di wajahnya sendiri. Saya belum menyelesaikan akun dengan Anda. Stuart menyipitkan matanya dengan gerakan dominan. Tetapi ketika dia melihat mata Andrew, dia sepertinya telah jatuh ke dalam jurang. Kedua kaki tidak bisa membantu tetapi sedikit gemetar. Ini seperti melihat binatang yang menakutkan, membuka baskom darahnya. Tampilan yang mengerikan. Cari saya untuk melunasi rekening. Andrew berkata dengan ringan. Sepertinya kamu di sini bukan untuk meminta Emma kembali bekerja, tetapi untuk membuat masalah. Petik 2. Oliver, Stuart menjadi tenang seketika dan menekan amarahnya. Dia tidak ingin menunda hal terpenting karena neuropati. Setelah menandatangani kontrak, kemasi mereka. Emma, Matthew membutuhkanmu, kembali untuk membantu. Petik 2. Dia memandang Emma, tetapi nada suaranya tidak tulus. Emma tidak tahu harus berbuat apa untuk sementara waktu. Bahkan Cynthia terpana. Dia tidak pernah berpikir bahwa suatu hari Stuart akan datang sendiri untuk mengundang Emma untuk bekerja. Hanya saja sikap mereka terlalu marah. Kamu sepertinya masih belum mengerti. Petik 2. Emma benar-benar tidak tahu bagaimana cara berbicara, dan Andrew membantunya. Saya ingin mengingatkan Anda terakhir kali bahwa Anda harus berbisik untuk meminta bantuan. Sikap hari ini kurang baik. Jika Anda datang lagi besok, kondisinya akan berbeda. Petik 2. Oliver, wajah Stuart akhirnya berubah. Kelopak matanya melonjak dan menatap Andrew dengan dingin. Menurutmu, tanpa Emma, kita tidak bisa menandatangani proyek ini. Jangan percaya, coba saja. Petik 2. Andrew masih tenang, dengan tenang membiarkan Cynthia dan Emma berdua tampak sedikit tercengang. Ini benar-benar menantu tunawisma yang baru saja mereka rekrut. Emma, ayahku memberimu kesempatan untuk tidak mengerti dan menyayangi. Oliver berkata dengan marah. Emma benar-benar menegangkan dadanya dan berkata dengan tegas, aku tidak langka. Baik. Stuart mengucapkan 3 kata bagus, menatap ketiga Andrew, dan tersenyum ke ruang belakang. Dan berteriak, Logan, kamu adalah kepala keluarga. Selesai. Setelah selesai berbicara, dia mendengus dan mengusir Oliver. Pintu ruang belakang hanya terbuka pada saat ini. Logan turun dari kursi roda dan keluar pucat. Stuart tidak pergi, dia tidak berani keluar. Kakak marah. Logan berkata dengan sedikit takut, apa yang bisa saya lakukan? Sumi meliriknya, tidak marah. Ketika putri Anda diganggu, di mana Anda? Sekarang baik, dan tanyakan apa yang harus mereka lakukan. Ini bukan hanya pekerjaan, saya tidak jarang. Petik 2. Emma benar-benar memandangi orang tuanya. Ayah, ibu, yakinlah bahwa aku bisa memberimu makan. Cynthia menatap putrinya dan sangat tertekan. Tanggung jawab keluarga ini ada di pundaknya. Dia ingin menjaga Logan, hanya untuk membantu Emma, tapi dia tidak bisa membantu apapun. Masih ada aku. Andrew berkata, aku akan menjagamu juga. Petik 2. Tiba-tiba, baik Logan dan Cynthia memandang Andrew. Baru saja Andrew menamparkan Oliver, hanya karena dia tidak berbicara buruk kepada Cynthia, dan Cynthia melihatnya. Bahkan jika dia tidak menyukai Andrew lagi, dia tidak bisa mengatakan apa-apa saat ini. Aku akan memasak. Cynthia berubah menjadi dapur. Logan tidak tahu harus berkata apa, dan masuk ke ruang belakang lagi, menutup pintu. Emma benar-benar menarik Andrew ke dalam rumah, dan itu agak tak terduga. Kamu, apa yang barusan kamu katakan? Aku berkata,
aku akan menjaga orang tuamu bersamamu. Ah, Emma memandang Andrew dengan tatapan tegas. Dia belum menerima bahwa Andrew adalah suaminya. Dia bahkan memikirkan kapan Andrew bisa menjelaskan bahwa itu mustahil. Bukan hanya karena latar belakang Andrew, dia 10 tahun lebih tua darinya. Paman, Emma ragu-ragu. Anda siap untuk menandatangani kontrak kapan saja dan menyesuaikan status Anda. Petik 2. Emma benar-benar lupa apa yang baru saja dia katakan ketika mendengar kata-kata Andrew. Paman, apakah mereka benar-benar akan mendatangiku lagi? Pak, proyek Daniel memang sudah ditindaklanjuti, tapi detailnya hampir Cynthia, tinggal kontraknya tersisa, dan itu baru formulir. Anda dapat mendaftar untuk orang lain, tetapi Anda tidak harus pergi sendiri. Tak perlu dikatakan, Stuart dan putranya memiliki jaringan luas di kota Fingol. Tidak mudah menemukan mak comblang pribadi. Yah, kamu harus. Petik 2. Andrew berkata dengan sangat sederhana. Stuart dan putranya kembali ke rumah. Bang, Oliver menghancurkan cangkir teh di atas meja secara langsung. Petik 2. Mengapa? Dia meraung. Ayah, mengapa kamu menghentikan saya? Aku akan membunuh Neropati itu. Petik 2. Andrew menamparkan satu demi satu. Ini akan menyebar. Bagaimana mungkin Oliver masih berada di Estopia Selatan? Bagaimana orang menertawakannya? Dia dipukuli oleh Neropati. Jangan memprovokasi neurosis, mereka tidak melakukan kejahatan saat membunuh orang. Petik 2. Stuart mendengus. Dia tidak menyangka bahwa dia ingin memilih suami Emma yang paling boros, tetapi dia memilih yang gila. Orang seperti ini bukanlah pilihan terakhir. Dia sama sekali tidak ingin memprovokasi dia. Tapi kenapa mata Andrew begitu buruk? Bahkan orang-orang seperti mereka yang sudah lama berada di Mal pun sedikit takut saat melihatnya. Dia adalah Neropati, itu normal untuk takut padanya. Ayah, apa yang harus aku lakukan sekarang? Emma menyebalkan, dan kami juga berbisik untuk memintanya, dan dia bermimpi. Petik 2. Dia tidak percaya. Tanpa Emma, proyek ini tidak akan tersedia. Stuart menyipitkan matanya, mengeluarkan ponselnya, dan membuat beberapa panggilan. Kalau begitu aku akan merepotkanmu dan mengundangmu makan malam di lain hari. Dia menemukan seseorang yang mengenal Presiden Daniel dan memimpin. Detail proyek hampir seperti Cynthia. Penandatanganan kontrak hanyalah sebuah bentuk. Dia tidak percaya. Daniel ini rela mengorbankan keuntungan sebesar itu untuk wanita murahan. Tenang, Presiden Matthew dan mereka sering bekerja sama dengan markas besar Daniel, biarkan dia membantu tanpa masalah. Petik 2. Meski ada biaya yang harus dibayar, itu lebih baik daripada berbisik kepada keluarga Emma. Mendengar ini, Oliver akhirnya merasa lega. Ayah, ketika proyek ini selesai, aku ingin keluarga Emma keluar dari Estopia Selatan. Mata Oliver memancarkan sedikit pikiran jahat, jika bukan karena dia saudara perempuanku, aku ingin. Petik 2. Oliver, jangan lakukan apa-apa juga. Setelah itu, kakek tahu, kamu sudah selesai. Petik 2. Oliver langsung tenang. Dia hanya memikirkannya. Meskipun Emma terlihat cantik, wanita apa yang dia inginkan? Dering dering dering. Petik 2. Ayah dan anak sedang berbicara, ponsel Stuart berdering. Dia mengambilnya, dan Tuan Lee kembali, dan sepertinya masalahnya telah diselesaikan. Pak Lee, bagaimana itu mudah bagimu? Stuart, apa ketenangan pikiranmu? Jika Anda menyinggung Daniel, biarkan saya menyentuh cetakannya. Sekarang bahkan kerjasama perusahaan kita gagal. Isaac, fokus ibumu. Kamu fucking sengaja mengadu domba saya tuliskan ini. Di sana, Presiden Matthew menjerit dan menutup telepon secara langsung. Tiba-tiba Stuart membeku. Apa maksudmu? Bukankah Lee bahkan mengatakan hal-hal yang baik? Bahkan proyek Tuan Lee berwarna kuning. Apa artinya ini yang selalu berarti Daniel? Ayah, tidak, apa kau tidak benar-benar ingin kami berbisik untuk bertanya pada Emma? Oliver terpeleset.
Bab 7 berbisik. Bukankah Lee bahkan mengatakan hal-hal yang baik? Bukankah itu berarti bahwa Lee dan Daniel adalah teman sekelas sebelumnya, dan hubungannya sangat baik. Oliver hanya sombong, tetapi dia tidak bisa tertawa saat ini. Jika Emma hanya bisa ditandatangani, maka mereka harus berbisik untuk memohon padanya. Wajah Stuart membiru. Dia tidak menyangka bahwa segalanya akan begitu sulit. Emma ini, pada akhirnya, metode apa yang digunakan untuk membuat Presiden Daniel ini mempertahankannya? Wanita jalang ini, Stuart mencibir. Sepertinya tempat tidurnya bagus untuk bekerja, dan busana polosnya murni, semuanya palsu. Jika Presiden Daniel dilayani dengan baik, akankah Presiden Daniel mempertahankannya seperti ini? Kotoran. Sekarang biarkan dia meminta Emma untuk mengatakan yang sebenarnya. Ini tidak mungkin. Dia hanya meminta seekor anjing, tidak mungkin meminta sampah pada keluarga Logan. Dering, dering, dering. Ponsel Oliver berdering lagi. Ketika dia melihat nomor itu, wajahnya bahkan lebih jelek. Itu kakek. Petik 2. Oliver hampir menangis. Yang paling dia takuti sekarang adalah menjawab panggilan Matthew. Sekarang dia bertanggung jawab atas proyek ini. Jika ada yang salah, dia adalah orang pertama yang bertanggung jawab. Pergilah, kata Stuart. Oliver hanya bisa terhubung. Jika Anda tidak menjawab panggilan kakek, konsekuensinya akan lebih serius. Kakek, Oliver berteriak. Oliver, apa yang terjadi dengan proyek Presiden Daniel? Matthew langsung ke pokok permasalahan. Yang paling dia pedulikan saat ini adalah proyek ini. Bagaimanapun, ini terlalu penting. Keluarga Matthew telah menginvestasikan terlalu banyak sumber daya ke dalamnya. Baiklah, semuanya berjalan lancar. Petik 2. Oliver melirik Stuart dan melihatnya mengedipkan mata, dengan cepat berbohong. Jika Daniel selalu punya waktu, dia bisa segera menandatangani kontrak. Petik 2. Itu bagus. Petik 2. Matthew Dow, tolong perhatikan saya, proyek ini tidak bisa ditoleransi. Sesuatu salah, saya ingin Anda terlihat baik. Telepon ditutup. Telapak tangan Oliver berkeringat. Dia terlalu jelas tentang temperamen kakeknya. Jika ada yang benar-benar tidak beres, itu bukan berarti Anda bisa menyingkirkan posting Anda dan menyalahkan diri sendiri dengan makan. Ayah, apa yang bisa saya lakukan? Petik 2. Oliver hampir menangis. Emma, perempuan jalang, melemparkan kentang panas ini ke dalam dirinya, tetapi dia akan bunuh diri. Wajah Stuart bahkan lebih jelek. Apakah mereka benar-benar ingin pergi ke keluarga Logan dan saling memohon dengan suara rendah? Mereka masih bersemangat sebelumnya, dan mereka bahkan tidak memandang Emma, jadi mereka memohon, dan apa bedanya dengan ditampar? Dia tidak bisa kehilangan pria ini. Oliver, pergilah. Petik 2. Stuart berpikir lama, dan berkata, kamu pergi ke Emma, tidak apa-apa untuk berbisik, bahkan jika kamu membiarkan kamu berlutut, kamu bisa berlutut kepadaku, selama Emma menandatangani kontrak untukku. Ayah, apakah Anda ingin saya berlutut dan mengemis? Stuart meraung, matanya merah. Oliver punya wajah, Stuart punya wajah. Bab 8 Vicious.
Oliver mengertakkan gigi karena marah. Dia menurunkan postur tubuhnya, jadi berbisik untuk memohon, sikap Andrew. Mereka menurunkan mereka sendiri, dan mereka tidak tahu harus berbuat apa. Kamu menungguku. Oliver memarahi, takut Andrew akan mulai gelisah dan bergegas pergi. Di dalam ruangan, Cynthia dan Logan saling memandang, dan pada waktu Cynthia memandang Emma. Dengan cara ini, apakah itu akan memperburuk keadaan? Kata-kata Oliver sebelum pergi, jelas mengancam mereka. Emma benar-benar khawatir. Siapa Stuart dan putranya, dia terlalu jelas. Dia tidak pernah menganggap Logan sebagai adiknya, dan tentu saja tidak akan menganggap keluarga Logan sebagai kerabat. Mengganggunya, orang seperti ini bisa melakukan apa saja. Tidak, Andrew berkata dengan ringan. Dia meminta kami menunggu, dan kami hanya menunggu. Petik 2. Setelah itu, Andrew mulai membersihkan sumpit secara langsung. Ketika Cynthia melihatnya, dia bergegas mengambilnya. Saya akan datang ke sini. Bibi ini, emosinya agak gas. Dia tidak berpikir seperti itu sebelumnya, tetapi sekarang, Andrew jelas ingin membela keluarga mereka dan mencegah Stuart dan putranya dari perundungan. Apakah ini benar-benar gelandangan? Ibu bekerja keras. Petik 2. Andrew tersenyum. Dia memasuki peran dengan sangat cepat. Logan sedikit kesal, tapi dia tidak tahu harus berkata apa, dan keluarga ini belum pernah menjadi keputusan terakhirnya. Dia harus bersembunyi di ruang belakang lagi, menutup pintu dengan ketakutan. Kamu benar-benar menyinggung perasaan mereka sekarang. Petik 2. Emma menghela nafas. Oliver datang untuk meminta maaf dan bersikap baik. Selama bertahun-tahun, dia belum melihat Oliver menundukkan kepalanya. Dia bahkan berpikir bahwa hal-hal besar akan menjadi kecil agar tidak mengintensifkan konflik. Tetapi Andrew mengabaikannya dan Stuart meminta maaf secara langsung. Bagaimana ini mungkin? Mustahil bagi pamannya, yang egois dan menghargai diri sendiri, menundukkan kepalanya untuk meminta maaf. Anda salah. Mata Andrew terlihat jernih. Mereka telah menyinggung perasaan saya. Petik 2. Aku berkata, tidak ada yang diizinkan untuk mengganggumu. Emma benar-benar panik dengan penampilan itu. 1 jam berlalu. Cynthia mencuci piring, melihat Andrew pergi mandi, dan bergegas masuk ke rumah Emma. Ibu, Emma, ini Andrew, siapa dia? Cynthia berbisik, bagaimana perasaanku, dia berbeda denganmu. Petik 2. Wajah Emma memerah. Apa yang harus kami katakan, kami tidak tahu sebelumnya. Petik 2. Dia menggigit bibirnya, tetapi sejak melihat Andrew, pria ini telah melindungi dirinya dan keluarganya dari penindasan oleh Stuart dan putranya. Anda benar-benar membiarkan dia Maxwell di kamar Anda pada malam hari. Cynthia khawatir tentang ini. Meskipun Andrew sekarang secara nominal adalah suami sejati Emma, keluarga mereka tidak mau mengakuinya. Dia sakit jiwa. Dia khawatir Andrew akan melukai Emma. Emma benar-benar ragu sejenak, memikirkan mata jernih Andrew. Dia tidak akan menyakitiku. Itu. Berderit, itu. Pintu kamar mandi terbuka, dan Cynthia buru-buru keluar, berkata dengan mulutnya, aku punya jeruji besi di rumah, panggil aku kalau sesuatu terjadi. Emma benar-benar tersipu. Detak jantung sangat intens. Sungguh ingin Andrew Maxwell di kamarnya. Ledakan. Pintu di luar diketuk lagi. Logan tampak seperti kucing yang ketakutan, dengan pori-pori di sekujur tubuhnya. Cynthia juga tampak pucat. Kedatangan Stuart ada di sini. Dengan amarahnya, dia pasti tidak tahan. Rusak. Bahkan Emma tidak bisa menahan gugup. Dia pergi ke ruang tamu dan melihat ke pintu, seolah-olah ada lusinan bajingan yang memegang tongkat di belakang pintu. Keluarga, seperti musuh. Buka pintunya. Petik 2. Andrew menyeka kepalanya dengan handuk dan tersenyum, seorang tamu akan datang. Petik 2. Penampilan kasualnya membuat Emma merasa tak berdaya untuk sementara waktu. Apakah orang ini tidak takut,
atau apakah itu penting? Dia berjalan ke pintu dan membuka pintu. Stuart ada di matanya, diikuti oleh Oliver di belakangnya. Emma. Petik 2. Wajah Stuart tidak cantik, tapi masih ada senyuman. Ayah besar datang ke pintu dan meminta maaf padamu. Emma benar-benar terpana. Mereka berdua, yang telah menguping pintu, juga tertegun. Stuart benar-benar minta maaf. Mengeluarkanmu adalah kesalahpahaman, semuanya salah Oliver, aku telah mengajarinya. Petik 2. Stuart menunjuk, Oliver segera menundukkan kepalanya, maaf, Emma, aku salah, maafkan aku. Petik 2. Ini nyatanya, Paman juga salah. Salah bagiku untuk mengeluarkanmu tanpa menyelidiki dengan jelas. Petik 2. Stuart berkata, saya harap Anda bisa memaafkan Paman, perusahaan membutuhkan Anda. Nada itu tulus sampai ekstrim. Jika Emma tidak setuju, itu tidak akan berhasil. Besok, saya akan menyambut Anda di depan pintu perusahaan, memulihkan posisi Anda, dan menjelaskan kepada Anda secara pribadi, untuk memberi Anda pameran. Petik 2. Jalan Stuart. Karena itu, permintaan maaf bisa dikatakan penuh dengan ketulusan, dan sikapnya sangat rendah hati. Melihat pinggang Stuart yang sedikit tertunduk, Emma benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Dia melihat ke belakang tanpa sadar dan melihat Andrew mengangguk, dan dia setuju. Paman, aku tahu, aku akan kembali besok. Petik 2. Oke, besok, aku akan berada di gerbang grup Matthew, menunggumu, selamat malam. Petik 2. Setelah itu, Stuart dan putranya pergi. Pintunya tertutup, wajah Emma masih penuh ketidakpercayaan. Stuart secara pribadi datang untuk meminta maaf. Sikapnya masih begitu tulus. Kapan dia bertemu? Kakak benar-benar minta maaf. Logan mendorong pintu hingga terbuka, bibirnya bergetar, dan matanya merah. Selama bertahun-tahun, apakah keluarganya telah diganggu oleh Stuart? Kapan dia meminta maaf? Di matanya, dia hanya akan mempermalukan keluarga Matthew. Jika mereka tidak memiliki hubungan darah, mereka mungkin telah mengusir keluarga mereka dari keluarga Matthew. Datang dan minta maaf. Dia di sini. Cynthia juga sangat bersemangat, jelas ditekan terlalu lama, dan beberapa tidak bisa mengendalikan emosinya. Menjadi menantu perempuan di keluarga Matthew, tidak hanya tergantung pada wajah lelaki tua itu, tetapi juga pada wajah kakak lelaki itu. Ia merasa tidak nyaman selama beberapa dekade. Hanya mendengar permintaan maaf Stuart dengan suara pelan, keluhan Cynthia sudah tak tertahankan lagi. Bajingan raja sialan ini, terkadang juga menundukkan kepalanya dengan kita. Petik 2. Cynthia hampir menangis. Melihat orang tuanya, Emma menarik napas dalam-dalam. Dia selalu tahu bahwa orang tuanya diintimidasi oleh paman, dan mereka menderita mata dingin dan diperlakukan salah. Tetapi hari ini, meski hanya sekali, Stuart menundukkan kepalanya dan meminta maaf. Mulai sekarang, tidak ada yang bisa membuatmu dianiaya. Petik 2. Andrew mengeringkan rambutnya, istriku, tidak ada yang bisa menggertak, Emma juga memberitahu ibu istriku. Petik 2. Kemudian, Emma nyata, semua menatap wajah Andrew. Paman dari rumah ke rumah ini benar-benar berbeda. Pada waktu itu, wajah Stuart benar-benar tenggelam setelah meninggalkan rumah Emma, dan itu sangat suram. Oliver, yang ada di belakangnya, tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Andrew memaksa Stuart untuk datang ke rumah dan berbisik meminta maaf, yang sama saja dengan menamparkan wajahnya dengan keras. Besok, beritahu semua karyawan dan sapa Emma di pintu perusahaan. 1 jam lebih awal, Stuart mencibir, wajahnya ganas. Selain itu, diam-diam merilis berita bahwa Emma memiliki hubungan yang tidak pantas dengan Presiden Daniel, memaksa grup Matthew untuk menundukkan kepalanya. Aku ingin melihat apakah Emma masih memiliki wajah di kelompok Matthew. Bab 9 Kesenangan. Larut malam. Ketika tiba waktunya untuk Maxwell, Emma benar-benar tidak bisa Maxwell. Dia gugup.
Bahkan jika dia berpikir bahwa pasti ada lebih banyak orang baik daripada orang jahat di dunia, tetapi Andrew, dia hanya tahu 1 hari setelah semua. Selain itu, informasi mengatakan bahwa Andrew sakit mental. Bagaimana jika dia tidak dapat mengendalikan dirinya sendiri? Di lantai, Andrew terbaring di sana, merasa napas Emma sedikit gugup. Anda tidak perlu meletakkan gunting di bawah bantal. Petik 2. Andrew berkata, Maxwell tenanglah, selamat malam. Petik 2. Setelah itu, Andrew memejamkan mata lebih dulu. Emma mengerang dan menarik tangannya dari bawah bantal. Dia menggigit bibirnya dengan ringan. Bagaimana Andrew tahu bahwa dia meletakkan gunting? Dia tidak akan menyakitiku. Petik 2. Entah bagaimana, pikiran Emma menjadi semakin kokoh dalam benaknya. Memikirkan hal ini, dia santai dan memejamkan mata ke Maxwell. Semalam, tidak ada yang terjadi. Emma benar-benar bangun dan tidur nyenyak. Ketika dia berjalan di luar, Andrew sudah sarapan. Tapi mata Cynthia memerah, dan dia jelas-jelas tidak sehat. Cepatlah untuk sarapan. Ibu sibuk pagi-pagi sekali. Petik 2. Andrew sangat disambut. Melihat Emma memasuki kamar mandi, Cynthia dengan cepat mengikuti. Tadi malam, dia tidak mentraktirmu. Tidak, Bu. Emma tersipu. Dia tidur di lantai dan tidak menyentuhku. Petik 2. Sederhananya, Emma benar-benar merasakan sesuatu. Saya tidak tahu apakah saya harus memuji pria sejati Andrew, atau apakah saya tidak memiliki daya tarik. Tidak mungkin, Emma-nya selalu menjadi bunga sejak kecil, surat cinta yang diterimanya dibakar, dan dia bisa memasak semangkuk bubur. Mendengar ini, Cynthia merasa lega. Dalam hatinya, dia masih berharap menunggu waktu untuk matang. Emma dan Andrew terpisah. Mereka bukan cara Cynthia. Pergilah, aku akan mengirimmu bekerja. Setelah sarapan, Andrew ingin mengirim Emma untuk bekerja. Tidak, aku akan pergi sendiri. Petik 2. Emma berkata jujur, kamu masih tinggal di rumah, berbahaya untuk pergi keluar. Apa? Jika Oliver diam-diam mulai berurusan dengan Andrew. Tidak apa-apa, mereka tidak berani. Petik 2. Andrew sedikit mengernyit ketika melihat Emma mendorong mobil listrik. Apakah Anda naik mobil listrik? Sebagai cucu dari keluarga Matthew, kondisi hidup ini memang tidak terlalu baik. Terima kasih. Petik 2. Emma benar-benar menolak, jadi dia membiarkan Andrew mengendarai mobilnya dan bersembunyi di belakang Andrew, setidaknya tidak oleh angin dingin. Perasaan ini agak berbeda. Gerbang markas Matthew Group. Saat ini, ratusan karyawan semua berdiri di pintu untuk menyambut Emma. Namun, kemarahan dan ketidakpuasan dapat terlihat jelas di wajah setiap orang. Pukul 1 atau 2 pagi tadi malam, mereka menerima pemberitahuan bahwa mereka harus tiba di perusahaan 1 jam sebelumnya untuk menyambut Emma. Mengapa? Secara khusus, ada desas-desus bahwa Emma ini benar-benar menyusul Daniel yang terkenal, dan sengaja memberi tekanan pada grup Matthew. Biarlah Matthew kehilangan keuntungan besar apalagi, masih ceroboh untuk tidak pergi bekerja. Bahkan Presiden Stuart dan pamannya harus berbisik memohon padanya untuk bekerja. Tidak bisa diterima. Bagaimana mungkin ada orang seperti itu? Sekelompok karyawan, dendam. Stuart berdiri di depan dan secara alami merasakan kemarahan semua karyawan. Inilah efek yang diinginkannya. Dia tidak percaya, Emma, yang telah membuat publik marah, bisa tetap berada di grup Matthew. Ketika dia menandatangani kontrak, dia akan berantakan. Apakah Anda sudah menelepon Mer? Daniel, Stuart bertanya. Ya, dikatakan bahwa Emma benar-benar datang untuk menandatanganinya, dia berkata dia akan datang ke pintu. Petik 2. Oliver penuh dengki. Dia pergi untuk menandatangani kontrak, dan dia bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk bertemu dengan Tuan Daniel, dan Emma benar-benar datang untuk menandatanganinya, dan Tuan Daniel secara pribadi datang ke rumah Matthew. Wanita jalang ini benar-benar memiliki sarana. Dengan cara ini, lebih baik membiarkan seluruh Matthew melihat, Emma benar-benar terlihat. Andrew sedang mengendarai mobil listrik,
dan Emma di belakangnya tidak punya tempat untuk meletakkan tangannya. Dia harus memegangi pakaian Andrew dengan ringan. Tiba-tiba, dari jauh, Andrew melihat Stuart berdiri di pintu bersama sekelompok karyawan, dan ada sedikit permainan di wajahnya. Stuart ini, sepertinya dia benar-benar tidak tahu hidup dan mati. Emma benar-benar keluar dari mobil dan langsung ketakutan. Bukan hanya Stuart, mengapa semua karyawan datang untuk menunggu sendiri? Tiba-tiba dia merasa agak sempit. Selamat datang kembali Nona Emma. Oliver memandang, sekretarisnya langsung berteriak. Segera, ratusan karyawan berteriak serempak. Emma jelas bisa merasakan nada suara mereka penuh dengan kemarahan, kebencian, ketidakpuasan, dan bahkan penghinaan. Begitu lama di tengah angin dingin, tidak akan senang mengubah siapa yang merasakan. Dia tidak menyangka Stuart akan memiliki permintaan seperti itu. Emma, apakah kamu puas sekarang? Stuart tersenyum di wajahnya, tetapi ini terdengar aneh. Tampaknya semua yang mereka lakukan terpaksa oleh Emma, dan mereka hanya bisa berkompromi. Wajah Emma agak merah, dan dia tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Tidak ada gunanya dia menjelaskan. Karyawan itu memandangnya dan hampir membunuhnya. Ini cukup memuaskan. Petik 2. Andrew mengangguk, memandang Stuart, dan berkata dengan ringan, kamu baik-baik saja. Petik 2. Kalimat ini membuat mata Stuart langsung terbakar. Apa maksud Andrew? Tampaknya memuji anjing. Apa yang ingin dia katakan, tetapi Andrew mengabaikannya dan langsung masuk ke perusahaan bersama Emma. Apa yang orang benar-benar pikirkan tentang matematika? Baik sombong tidak heran sang Emma benar-benar sombong, bukankah itu hukum pintu? Kudengar itu gelandangan, sekaligus penyakit mental, Emma benar-benar merasakan berat. Sekelompok karyawan berbisik, kebencian bahkan lebih besar. Mereka masih sedikit tidak percaya. Emma benar-benar orang seperti itu. Namun kini, suami Emma yang tak berguna itu begitu sombong dan berani mengejek Stuart. Bukankah Emma benar-benar lebih mendominasi? Tampaknya itu sudah dipura-pura sebelumnya. Terlalu munafik, mata Emma agak merah. Dia tidak tuli. Beberapa kata tidak nyaring, tapi dia masih masuk ke telinganya. Dia dianiaya. Hal-hal ini tidak dilakukan sendiri. Tidak peduli dengan pandangan orang lain. Petik 2. Andrew berkata dengan lembut, jika Anda tidak dapat menghubungi Anda akan sangat memfitnah Anda, apakah Anda mengerti? Emma memandang Andrew dengan heran dan mengangguk. Stuart menata ulang kantor untuknya, ruangan yang terpisah, lebih besar dari miliknya, tetapi juga mewah. Itu juga tidak memuaskan karyawan lain. Emma benar-benar ingin menolak, tetapi Andrew mendorong pintu lurus, sama sekali tidak sopan. Di matanya, istrinya tinggal di kantor seperti itu, menganiaya istrinya. Ayah, orang-orang di seluruh perusahaan sekarang membenci Emma. Petik 2. Oliver sangat senang, dan neropati itu. Stuart mencibir. Dia harus berurusan dengan seseorang. Ada cara agar Emma di setiap distrik tidak membutuhkannya untuk banyak berpikir. Pak, Daniel ada di sini. Petik 2. Seharusnya segera hadir. Petik 2. Stuart mengangguk, tunggu sebentar, Emma benar-benar akan menunjukkan wajah aslinya. Anda bilang, jika Neropati Andrew mengenal istrinya, dia akan dihancurkan oleh Ten. Daniel. Bukankah itu serangan neurotik, bunuh Presiden Daniel? Petik 2. Berbicara, wajah ayah dan anak itu penuh kesenangan. Bab 10 tercengang. Presiden Daniel ada di sini. 5 mobil mewah di depan dan belakang, Bentley memulai, penuh momentum. Di Vingol City, nama Daniel cukup nyaring. Ada industri yang tak terhitung jumlahnya dalam namanya, dan nilainya dapat diperingkat di 3 besar. Hal yang paling mengejutkan adalah Daniel membutuhkan waktu kurang dari 5 tahun untuk mendapatkan kekayaannya dari ketiadaan. Bekerja sama dengannya hampir menguntungkan. Matthew Group menginvestasikan banyak sumber daya untuk proyek ini, dan Emma benar-benar bekerja keras selama lebih dari setengah tahun untuk begadang semalaman.
Proyek akhirnya dinegosiasikan dan kontrak ditandatangani. Tidak ada yang menyangka bahwa Daniel, yang terkenal dengan temperamennya yang buruk, benar-benar akan datang ke pintu dan menandatangani kontrak dengan Matthew. Ini tidak pernah terjadi, Pak Daniel. Petik 2. Stuart sudah menunggu di pintu. Melihat mobil Daniel berhenti, dia langsung melangkah maju untuk menyambutnya. Selamat datang, selamat datang. Daniel hanya mengangguk sedikit dan menyapu. Nona Emma. Stuart tidak memberitahu Emma bahwa Daniel akan datang untuk menandatangani kontrak hari ini. Dia mengambil eksekutif perusahaan sendiri, meniup angin dingin di pintu. Hai, you sangat sibuk, jadi saya tidak punya waktu untuk bertemu Presiden Daniel, jadi saya presidennya. Petik 2. Stuart tampak malu dan bersalah. Ketika beberapa eksekutif mendengarnya, mereka masih marah. Emma benar-benar sibuk. Dia sangat sibuk. Dia tidak memiliki pekerjaan apapun sekarang, hanya di kantor mewah independen itu, dengan suaminya yang tunawisma. Saya tidak tahu apa yang dia lakukan. Dia bahkan meminta presiden dan eksekutif senior ini untuk maju menemuinya. Rak ini terlalu besar. Kupikir Daniel akan marah. Tapi aku tidak menyangka Daniel hanya mengangguk, dan tidak ada tanda ketidakpuasan di wajahnya. Tampaknya rumor tersebut benar, dan Emma benar-benar memiliki hubungan dekat dengan Presiden Daniel. Petik 2. Sial, masih seorang wanita, dia terlihat bagus, dia memiliki pahanya, kamu bisa membicarakan proyek apapun, kita lelah. Tidak mungkin, Emma ini terlalu sombong. Apa menurutmu kelompok Matthew adalah miliknya? Bahkan presiden menyapa para tamu di angin dingin, dia baik, kantornya ber-AC. Beberapa eksekutif senior, kontak mata satu sama lain, sudah menolak Emma di dalam hatinya. Tapi di hati Daniel, ini normal. Jika Emma benar-benar keluar untuk menjemputnya, dia akan panik. Bahkan orang besar seperti Carter Brother hanya melakukan hal-hal untuk kakak itu. Dia kentut, berani membiarkan Emma benar-benar menyapanya. Silahkan. Stuart mengulurkan tangan. Sekelompok orang berjalan ke grup Matthew, langsung ke lift, dan pergi ke atas. Berita itu segera menyebar ke seluruh perusahaan. Presiden Daniel yang terkenal datang untuk menandatangani kontrak, Emma benar-benar tidak maju untuk menyambutnya, dan juga membiarkan Presiden Stuart dan beberapa eksekutif perusahaan bertahan dalam angin dingin selama 1 jam. Tidak bisa diterima. Terlalu sombong. Tidak ada yang terlihat. Sebenarnya mengandalkan hubungan yang tak terkatakan dengan Presiden Daniel, jadi nakal. Kali ini, itu menyebabkan kemarahan publik, dan banyak karyawan di latar belakang, memarahi Emma dengan jahat sungguh murahan, kotor. Beberapa orang bahkan melewati kantor Emma dan diam-diam meludah ke pintu semua orang. Dalam hatinya, melewati batas dengan Emma, diam-diam bersumpah bahwa dia tidak boleh berjalan terlalu dekat dengan wanita seperti itu. Wanita ini terlalu menyamar. Stuart memimpin, sambil memperkenalkan situasi grup Matthew, sambil mengungkapkan rasa hormat dan perhatiannya kepada Presiden Daniel. Setelah bertahun-tahun di pusat perbelanjaan, Stuart memiliki pencapaian yang sangat baik dalam seni berbicara, yang selalu membuat orang merasa seperti angin musim semi. Hanya saja Daniel sepertinya tidak memikirkannya. Wajahnya penuh dengan ekspresi ala kadarnya. Pak Daniel, tolong ruang pertemuannya. Petik 2. Stuart tersenyum. Saya sudah membuat kontrak. Silakan duduk dulu. Aku akan memanggil Emma untuk datang. Petik 2. Daniel hanya akan menandatangani kontrak dengan Emma. Sangat jahat. Saya belum pernah mendengarnya sebelumnya, dan Daniel tidak ada hubungannya dengan Emma. Terlebih lagi, dengan kekayaan bersih Daniel, wanita seperti apa yang dia inginkan. Beberapa eksekutif senior berpikir, mereka hanya bisa diam-diam menggelengkan kepala. Tidak, Daniel menggelengkan kepalanya langsung. Bagaimana saya bisa membuat Nona Emma datang kepada saya? Saya seharusnya datang kepadanya secara langsung. Petik 2. Oliver, Stuart tertegun. Beberapa eksekutif juga membeku. Apa artinya ini? Daniel selalu marah,
Apakah itu ironi? Itu pasti marah. Akan ada kekesalan bagi seseorang yang memenuhi rak besar tersebut, belum lagi Emma hanyalah karyawan biasa dari Matthews Group. Sekalipun Emma benar-benar memiliki hubungan yang ambigu dengan Presiden Daniel, tetapi di depan begitu banyak orang, dia tidak memberikan wajah apapun kepada Presiden Daniel. Bukankah dia mencari kematian? Memikirkan hal ini, orang-orang di sekitar tidak dapat dihindarkan. Pak Daniel, ini. Stuart sengaja cemberut, Daniel, Emma masih muda, dia bodoh, jangan marah. Petik 2. Semakin dia mengatakan ini, semakin dia berharap Daniel marah. Jika proyek itu gagal atau bahkan gagal, maka keluarga Emma tidak akan bisa berjalan-jalan. Di mana Nona Emma? Daniel melambaikan tangannya, sedikit mengernyit, terlalu malas untuk berbicara omong kosong kepada Stuart, pimpin jalan. Stuart melirik, dan salah satu eksekutif segera melangkah maju. Pak Daniel, tolong di sini. Petik 2. Daniel pasti marah. Lihat saja ekspresinya, sangat serius. Emma, ini sudah selesai. Sekelompok orang dengan cepat berjalan menuju kantor Emma. Orang-orang di seluruh gedung tiba-tiba menjadi penasaran ketika mereka mendengar berita itu. Banyak orang membuat alasan, entah untuk mengirim informasi atau mencari seseorang, semua pergi ke lantai kantor Emma. Mereka ingin melihat apakah Emma begitu sombong, apa yang akan terjadi. Pada waktu itu, Emma gelisah di kantor. Dia tidak pernah berani memikirkan kantor yang begitu mewah. Belum lagi, dalam situasi inilah Stuart secara pribadi mengatur untuknya. Dia selalu merasa ada yang salah. Andrew, Paman, sebenarnya apa yang ingin dia lakukan? Emma sangat khawatir. Saya merasa ada yang aneh. Petik 2. Andrew duduk di sofa dan berkata dengan ringan, ini agak aneh. Petik 2. Nilai jabatan ini juga layak tidak terserah Anda. Petik 2. Emma terdiam beberapa saat. Kemewahan seperti itu tidak cukup. Seberapa tinggi visi Andrew? Apakah Anda hanya gelandangan sebelumnya? Sebelum Emma benar-benar berbicara, pintu kantor mengetuk. Silakan masuk, kata Emma. Di luar, seorang eksekutif mengerutkan kening, merasa tidak puas. Emma benar-benar bahkan tidak datang untuk membuka pintu, dan dia ingin membukanya sendiri. Dia membuka tutup pintu kantor dan mendengus dalam hatinya. Emma, Anda kurang beruntung. Pak Daniel, Mes. Emma ada di kantor. Saya khawatir eksekutif senior di level saya tidak memenuhi syarat untuk masuk. Itu, nada penuh ejekan dan jijik. Saya pikir dia berkelahi dengan Daniel. Ketika saya memikirkannya, Daniel menatapnya dan mengerutkan kening, kamu benar-benar tidak pantas mendapatkannya. Petik 2. Setelah selesai berbicara, dia tidak menunggu orang-orang di sekitarnya bereaksi. Daniel tampaknya telah mengubah seseorang, membungkuk sedikit, dan bahkan memasang wajah tersenyum, masuk dengan penuh hormat. Nona Emma, Daniel mengambil kebebasan untuk mengganggu Anda, saya harap Anda tidak marah. Nada itu sepertinya bertemu beberapa orang besar. Eksekutif itu bodoh dan bodoh. Stuart membeku, dan tenggorokannya sepertinya tersumbat kotoran, dan dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Karyawan yang mengikuti tertegun ini, apa yang terjadi di sini? Terima kasih sudah mengunjungi channel kami. Jangan lupa baca bab selanjutnya.